Jadi secara sosial jangka pendek, jangka menengah, apalagi jangka panjang itu luar biasa. Tadi istilahnya Kiai Baidillah adalah runtuhnya simbol-simbol keagamaan yang melekat di kalangan habaib ini satu hal. Sisi hal lain itu pasti diikuti oleh secara pelan adalah hegemoni sosial memudar, kemudian ritual-ritualnya ditinggalkan, pengajian-pengajiannya akan sepi. Itu jangka menengah dan panjang yang akan terjadi. Nah, saya melihat bahwa di Jakarta dan sekitarnya pengajian-pengajian dari kalangan habaib itu juga tidak seramai ketika 10-20 tahun lalu saya di Jakarta. Ini udah terasa sekali, terutama setahun belakangan gitu. Nah, tapi sebenarnya yang lebih miris adalah, dan saya yakin ini di luar yang dipikirkan Kiai Imaduddin, adalah ketika katakanlah sejumlah kiai-kiai yang tidak berbaiat ke salah satu tarekat yang ada, yang selama ini membaca Syamtud Diror, yang selama ini membaca Rotib Haddad, kemudian tiba-tiba rame-rame meninggalkan Rotib Haddad, kemudian berbaiat tarekat. Ini juga tinggal menunggu waktu sebenarnya. Nah, kemudian efek yang terakhir itu bisa saja bahwa Priok sepi, Kalibata Habib Kunjung sepi, kemudian yang lain-lain juga sepi. Karena ini yang disampaikan oleh Kiai Imad ini itu teror budaya, teror sosiologi. Bahasanya Dr. Soleh luar biasa. Di podcast malam ini ada 3 untuk membangkitkan kesadaran. Ini begitu bahasanya luar biasa ini. Jadi kalau seperti ini, pinjam istilahnya Kiai Baidillah tadi, tidak ada yang bisa membendung mainstream. Terima kasih Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua sudah mendengarkan, melihat cuplikan video bersama Dr. Soleh. Beliau pada saat podcast di Padasuka TV, channel YouTube bersama Kang Yusuf Mares. Ini menarik. Beliau memberikan penilaian dampak dari polemik nasab atau geger nasab yang menimpa habaib atau klan Bani Ba'alwi ini jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini luar biasa kalau ditelusuri. Kalau ditelusuri ini luar biasa. Ini kalau menurut analisa kami, ya, menurut analisa kami, ini dampak asar dari hegemoni yang masif dihembuskan oleh Bani Ba'alwi. Kalau boleh dikatakan, ini adalah hukum sebab akibat. Bagaimana klan Ba'alwi ini kompak dari atas ke bawah, terbongkar semua. Bagaimana mereka mau menguasai semua lini di NKRI ini. Semuanya mau dikuasai. Dan salah satu cita-cita visi misi mereka adalah menguasai amaliyah. Tentunya yang menjadi sasaran adalah amaliyah NU. Banyak sekali saudara-saudara kita yang dulu rajin mengamalkan sholawat al-Barzanji, terus ada narasi bahwa Syekh Ja'far al-Barzanji itu adalah tokoh Syi'i, tokoh Syiah. Terus mereka berpaling dari sholawat al-Barzanji, terus beralih ke Syamtud Diror. Ini kami menceritakan fakta, kami tidak membandingkan tentang lebih utama mana Syamtud Diror dan sholawat al-Barzanji. Kalau menurut kami sah-sah saja
silahkan yang mengamalkan Simtud-Duror, silahkan yang mengamalkan Al-Berjanji. Tetapi kalau menurut analisa kami, kalau berbicara sepuh-sepuhan, tua-tuonan, ini sholawat Al-Berjanji lebih tua. Kalau berbicara tentang lengkap-lengkap tentang sirah nabawiyah, sholawat Al-Berjanji tentunya lebih lengkap dibandingkan Simtud-Duror yang hanya berapa lembar. Belum lagi narasi-narasi yang dibangun oleh klan Bani Ba'alwi. Banyak sekali kabib-kabib yang menceritakan tentang mu'alif Simtud-Duror yang fil yaqdhati didatangi langsung baginda Rasulullah SAW, terus mencatat dawuh-dawuh dari baginda Rasulullah SAW cuma 3 kali pertemuan. Bukan fil manami, bukan dalam keadaan tidur. Mu'alifnya itu Habib Ali Saibun, kan gitu. Bukan dalam wujud, tapi fil yaqdhati. Pada saat beliau tersadar, terbangun, baginda Rasulullah SAW terdatang mengajarkan Simtud-Duror cuma 3 kali pertemuan. Kan banyak narasi-narasi yang dibangun oleh para kabib. Ini menunjukkan bahwa mereka itu mau menguasainya. Di sisi lain mereka mengatakan, contoh loh ini, bahwa mu'alif sholawat Al-Berjanji, Syekh Ja'far Al-Berjanji adalah tokoh Syi'i. Terus di sisi lain mereka mengunggulkan proses pengarangan kitab Simtud-Duror yang sudah kami sampaikan di atas tadi. Nah, ini kan kalau kita cermati, ini kan terlalu dipaksakan. Jadi seorang yang tadinya rajin mengawalkan sholawat Al-Berjanji akan beralih mengamalkan sholawat Simtud-Duror. Karena narasi, karena ada framing, dan seterusnya. Nah ini wajar. Seumpama ada peralihan hari ini. Yang tadinya rajin mengawalkan Simtud-Duror, terus tersadarkan dengan adanya polemik nasab ini, terus beralih lagi ke sholawat Al-Berjanji. Ini menarik. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh ini merupakan teror kebudayaan buat Bani Ba'alwi tentunya. Jadi budaya yang selama ini dibangun oleh Bani Ba'alwi, bagaimana bisa merebut peminat sholawat Al-Berjanji terus diarahkan ke Simtud-Duror, kan gitu toh. Mereka berhasil, tetapi hari ini dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta dan kenyataan ini dibalikkan. Bahkan ada seorang Habib yang di situ itu sangat terkenal, sangat familiar. Saya malu dipanggil Habib, statementnya. Terus sangat terkenal dengan kita hidup di Indonesia harus cinta Indonesia. Hubbul waton minal iman, dan seperti itu, sangat terkenal. Beliau pun ini juga ada narasi dengan bahasa Arabnya, intishar, 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 sampai diulang 3 kali. Publiskan, publiskan, publiskan. Hadhihi thoriqah, thoriqah alawiyin. Nah, pada saat seorang itu ada pergeseran dari sholawat Al-Berjanji menuju Simtud-Duror, ada pergeseran dari tahlilan menuju rotipan, berarti yang kelihatan yang dipakai oleh orang-orang Nusantara adalah amaliyah-amaliyah sadah alawiyin. Nah, visi misi mereka itu akan tercapai seperti itu. Dan ini salah satu visi misi mereka. Jangan bilang kami tidak bisa mentranslate bahasa Arab. Intishar, intishar, intishar. Hadhihi thoriqah sadatil alawiyin hatta annal awama ya'lamu anna sadatal alawiyin awalu man ja'a fil Jawa alladhin tasyarul islama fi hadhil bilad. Wah, ngeri kan? Ngeri. Itulah teror kebudayaan yang
hari ini terjadi. Sebenarnya bukan, itu terlalu ekstrim bahasanya Dr. Soleh itu. Wah, teror kebudayaan. Dan ini kalau menurut kami ya hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang dibangun dengan kelicikan, segala sesuatu yang dibangun dengan keburukan, dengan akal bulus, dengan keserakan, ini akan hancur. Tidak betah menjadi penduduk bumi. Ini sudah dinas. Tetapi segala sesuatu yang di situ betul-betul ada ketulusan, ada nawaitu ibtigho'an mardhatillah, mencari ridhonya Allah, supaya memberikan kemanfaatan kepada umat manusia, insya Allah akan terus-menerus abadi menjadi penduduk bumi. Ya contoh seperti mu'alif, pengarang kitab Jurumiyah. Selesai mengarang kitab Jurumiyah, sang mu'alif datang ke laut. Terus beliau berkata, ya Allah, seumpama kitab ini memberikan manfaat kepada umat, kembalikan. Seumpama ini madharat kepada umat, buang saja. Dibuang ke laut, pung. Belum sampai beliau di dalam beliau, kitabnya sudah ada di meja beliau. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini iktibar buat kita semua. Makanya hari ini kita harus betul-betul tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan sekali-kali kita berniat untuk keserakan, apalagi urusan duniawi. Keserakan, urusan ubudiyah, amaliyah. Kita hidup di dunia ini berbeda-beda. Silahkan. Yang mau mengamalkan Simduduror, monggo. Yang mau mengamalkan Al-Barzanji, monggo. Yang mau mengamalkan Rotib, ya monggo. Yang mau mengamalkan tahlilan, monggo. Semuanya baik. Karena itu lafadznya itu lafadz dari Al-Quran. Tetapi pada saat ada narasi, ada framing, mengunggulkan amaliyah yang lainnya, yang dianggap lebih ampuh, lebih sakral, lebih wah, ya mohon maaf, berarti ada unsur keserakan, ada visi misi yang sedang dibangun oleh mereka. Makanya apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh, ada teror kebudayaan hari ini. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.